Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sedang mendengarkan ataupun menonton tayangan ini. Perkenalkan, saya Dr. Vina Santosa. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering sekali ditanyakan, terutama oleh pria di atas usia 40 tahun, yaitu obat kuat. Banyak yang bertanya, "Dok, apakah obat kuat yang dijual di apotek itu aman? Mana yang benar-benar membantu dan mana yang justru bisa membahayakan kesehatan?" Bapak-bapak, topik ini penting sekali karena masalah vitalitas bukan hanya soal kemampuan diranjang, tapi juga menyangkut kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga kondisi psikologis. Jadi, mari kita bahas secara menyeluruh, dengan tenang, dan tentu saja berdasarkan ilmu medis ya. 1. Mengapa pria mencari obat kuat? Dr. Vina menerangkan, ketika seorang pria memasuki usia 40 hingga 60 tahun, perubahan hormon, gaya hidup, dan penyakit penyerta mulai muncul. Kolesterol naik, gula darah tinggi, tekanan darah tidak stabil. Semua ini bisa berpengaruh pada kemampuan ereksi. Tidak heran kalau banyak yang akhirnya mencari bantuan cepat berupa obat kuat. Tapi bapak-bapak, jangan salah. Obat kuat itu ada yang benar-benar teruji medis dan ada juga yang hanya klaim iklan. Kalau salah pilih, bukannya makin perkasa, malah bisa masuk rumah sakit. 2. Obat kuat yang diresepkan dokter. Dr. Vina menerangkan, di dunia medis, ada obat yang sudah jelas terbukti bisa membantu pria dengan disfungsi ereksi. Obat ini biasanya masuk ke dalam golongan PDE5 inhibitor. Nama-namanya mungkin sudah familiar, seperti sildenafil, generik Viagra, bekerja selama 4-5 jam, membantu aliran darah ke penis jadi lebih lancar. Tadalafil, Cialis, efeknya bisa bertahan sampai 36 jam, jadi lebih fleksibel, bahkan bisa dipakai dosis rendah setiap hari. Vardenafil, mirip dengan sildenafil, tapi pada beberapa pasien efeknya terasa lebih halus. Tapi ingat bapak-bapak, obat-obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter, karena ada kontraindikasi. Misalnya kalau bapak punya penyakit jantung dan sedang minum obat nitrat, memakai sildenafil bisa berbahaya sekali, bahkan memicu serangan jantung. 3. Suplemen yang bisa dipertimbangkan. Dr. Vina menerangkan, selain obat resep, ada juga suplemen atau vitamin yang bisa membantu secara tidak langsung. Misalnya, L-arginin dan L-citrulline, 2 asam amino yang membantu memperbaiki aliran darah. Vitamin D dan zinc penting untuk mendukung produksi hormon testosteron. Ginseng Panax, ada penelitian yang menunjukkan bisa membantu pada kasus disfungsi ereksi ringan. Tapi bapak-bapak, harus hati-hati. Banyak suplemen di pasaran yang dicampur bahan kimia tanpa dicantumkan. Jadi selalu pastikan produk memiliki izin BPOM dan beli di apotek resmi. 4. Bahaya obat kuat sembarangan. Dr. Vina menerangkan, kalau Bapak lihat iklan obat kuat instan di media sosial atau online shop, jangan langsung percaya. Banyak dari produk itu mengandung sildenafil dosis tinggi yang disembunyikan. Ada juga yang dicampur bahan kimia berbahaya. Akibatnya, tekanan darah bisa drop tiba-tiba, jantung berdebar, kepala pusing, bahkan ada yang laporan berujung pada kematian mendadak. Bapak-bapak tentu tidak mau kesehatan dipertaruhkan hanya karena ingin hasil instan kan? 5. Obat kuat terbaik sebenarnya gaya hidup. Dr. Vina menerangkan, saya selalu bilang, obat kuat terbaik sebenarnya bukan pil, tapi gaya hidup sehat. Cobalah, rutin olahraga, terutama latihan beban dan kardio, kurangi rokok dan alkohol, tidur cukup, minimal 7 jam per malam. Kelola stres, karena pikiran yang tenang sangat mempengaruhi kemampuan seksual. Banyak pasien saya yang begitu memperbaiki gaya hidup, performanya membaik, bahkan tanpa obat sama sekali. 6.
Kesimpulan, Dr. Vina menerangkan. Jadi bapak-bapak kalau ingin pakai obat kuat, pastikan pilih yang benar-benar aman. Obat resep seperti sildenafil atau tadalafil memang bisa membantu, tapi harus melalui dokter. Suplemen boleh dicoba asal jelas izin edar dan sumbernya. Dan ingat, gaya hidup sehat tetap nomor 1. Saya berharap bapak-bapak tidak lagi bingung dan bisa mengambil langkah yang bijak untuk menjaga vitalitas sekaligus kesehatan jangka panjang. 7. Penutup. Dr. Vina menerangkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman atau saudara yang mungkin membutuhkan. Saya Dr. Vina Santosa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.